Assalamualaikum. Apa kabar Ananda semua? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan Ananda berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengambil absen dulu ya. Anandia Ayu Safira hadir. Fitri Yuliani, oh sakit. Oke, udah berapa hari sakitnya Anandia? Oke. Fauzia Ahmad Lubis. Oke, Vira Asrianita. Oke. Berarti di sini cuma Fitri saja yang tidak hadir ya. Oke. Ayu, apa yang dikerjakan Ayu? Disimpan dulu ya. Nah, semua yang berkaitan selain dengan materi pembelajaran biologi, silakan Anda simpan dulu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem pencernaan. Apakah Anda masih ingat bagaimana dan apa saja yang kita bahas pada materi sistem pencernaan? Ya, apa-apa saja organnya, kemudian bagaimana prosesnya, dimulai dari mulut sampai ke anus. Kemudian apa-apa saja kandungan yang terdapat pada sebuah makanan. Oke. Ketika kita makan, kita akan mendapatkan energi. Energi tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk itu dalam proses sistem peredaran darah. Makanan yang kita makan akan berubah menjadi energi yang dapat diedarkan ke seluruh tubuh, sehingga akan diedarkan menjadi sistem peredaran darah. Nah, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Kita masuk ke materi. Di sini Ibu mau bertanya, siapa yang tadi ke sekolah tergesa-gesa sehingga lari ke sekolah? Ada? Oke, Fitri. Yang tidak terlambat dia jalan ke sekolah? Ada? Oke, Fauzia. Antara Fauziah dengan Fitri, Fitri berlari dan Fauziah berjalan, memiliki detak jantung yang berbeda ketika sampai di kelas. Ananda tahu penyebabnya apa? Ya, bagus. Ketika seseorang berlari dan berjalan akan mempengaruhi irama detak jantung dari orang tersebut. Bagus. Namun, apa kaitannya antara detak jantung dengan sistem peredaran darah? Ya, kaitannya adalah jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh sehingga akan terbentuk sistem peredaran darah. Oke, di sini Ibu ingin memberitahukan kepada Ananda manfaat besar ketika kita mempelajari materi tentang sistem transportasi pada manusia. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk keadaan yang paling sempurna. Allah memberikan kita jantung, itu gunanya untuk kita dapat bertahan hidup. Ketika jantung itu melakukan tugasnya dengan sempurna, dia akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, sehingga akan menghasilkan energi. Di dalam darah terdapat kadar oksigen yang berguna untuk menghasilkan energi sehingga kita dapat melangsungkan kehidupan. Oke, Ibu akan memberitahukan kepada Ananda apa tujuan pembelajaran kita yang akan kita tuju. Yang pertama, yaitu kita nanti akan membahas apa-apa saja alat transportasi pada manusia. Kemudian tujuan selanjutnya, kita juga akan mempelajari tentang apa-apa saja struktur dan fungsi darah. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana proses penutupan luka. Oke Ananda, pada pertemuan ini kita juga akan belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe circuit learning. Jadi nanti Ibu akan menyediakan peta konsep kepada Ananda semua. Kemudian Ananda harus bisa menguraikan apa yang ada
ada pada peta konsep tersebut. Nanti juga akan Ibu bantu dengan gambar. Kemudian nanti Ibu akan membagi Ananda dalam beberapa kelompok. Sekitar ada 3-4 orang dalam satu kelompok. Dan kemudian Ananda nanti akan membahas lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Nantinya dari hasil diskusi akan kita uraikan bersama, akan kita diskusikan secara bersama-sama, dan nanti kita akan mengambil suatu kesimpulan dalam materi sistem peredaran darah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita nanti. Di sini Ibu sudah menyediakan satu buah peta konsep. Kalau siapa yang bisa membantu Ibu? Oke, Anandia, silakan. Tempel di dindingnya. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran kita tentang sistem transportasi manusia. Pada bab ini, kita akan membahas tentang apa-apa saja alat atau organ transportasi pada manusia. Kemudian kita akan mempelajari struktur dan fungsi dari darah. Kemudian nanti kita juga akan mempelajari tentang golongan darah serta proses pembekuan darah. Organ transportasi pada manusia itu terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung itu berbentuk kerucut. Ukurannya sebesar kepalan tangan, di mana letaknya itu berada di ruang dada, bagian kiri atas. Beratnya lebih kurang sekitar 300 gram. Dan permukaan jantung ini dibungkus atau dilindungi oleh sebuah pelindung yang disebut dengan perikardium. Oke, di sini siapa yang tahu berapa ruang jantung kita, manusia? Oke, bagus, Vira. Ruang jantung kita ada 4. Ada apa aja, Fitri? Oke, benar. Oke, bagus. Ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pada ruang bilik, bilik yang di bawah memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan dengan serambi. Oke, bagus. Nah, di sini cara kerja jantung adalah memompa darah ke seluruh permukaan tubuh. Kemudian kita masuk ke pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu terbagi atas arteri dan vena. Di sini siapa yang tahu apa perbedaan dari arteri dan vena? Oke, Ayu, silakan. Nah, bagus. Arteri ini mengalirkan darah ke luar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke jantung. Kalau arteri keluar jantung, keluar dari jantung, berarti dia ke seluruh permukaan tubuh. Sedangkan kalau vena, dia masuk ke jantung. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, kita lanjut ke struktur dan fungsi darah. Fungsi darah, siapa di sini Ananda yang tahu apa saja fungsi dari darah? Oke. Ya, benar. Fungsi dari darah itu yang pertama adalah mengatur suhu tubuh. Kemudian, mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan. Kemudian, membunuh kuman, kemudian mempertahankan pH, dan darah itu juga berfungsi sebagai untuk menutup luka. Oke, untuk struktur darah ini terbagi atas sel-sel darah dan plasma darah. Yang pertama kita akan membahas tentang plasma darah. Pada sebuah sel darah terdapat sel-sel darah dan juga plasma darah. Bisa Ananda lihat, ini yang plasma darah dan ini yang sel-sel darah ada di dalam sebuah sel darah. Kita lihat yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah ini mengandung 90% air, kemudian mengandung protein, kemudian juga mengandung senyawa-senyawa organik lainnya.
Fungsi dari plasma darah. Siapa yang tahu? Ada yang tahu fungsi dari plasma darah? Oke, Fauzia? Ya. Mengatur tekanan osmotik, kemudian sisa metabolisme, dan juga hasil ekresi. Kita masuk ke sel-sel darah merah. Sel-sel darah. Ada eritrosit, sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan trombosit, keping darah. Masing-masing ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Kita lihat pertama sel darah merah. Sel darah merah paling banyak ditemukan di dalam tubuh manusia. Kemudian sel darah merah ini dibentuk dari sumsum tulang belakang dan tulang pipa, di mana di dalam sel darah merah terdapat kaya akan oksigen. Sel darah merah ini mampu bertahan sampai 120 hari. Ketika dia sudah lewat dari 120 hari, dia akan berganti menjadi sel darah merah yang baru. Kemudian kita lihat sel darah putih terbagi dari granulosit dan agranulosit. Ananda tahu apa perbedaannya? Ya, benar. Kalau granulosit itu punya segmen pada intinya, sedangkan agranulosit tidak punya segmen pada intinya. Nanti Ananda akan selanjutnya trombosit. Kalau yang trombosit ini adalah pengaktifan protombin. Ketika luka, nanti protombinnya akan aktif sehingga luka tersebut bisa menjadi tertutup. Oke. Nah, sebelum Ananda diskusi, silahkan kita kerjakan ini bersama dulu. Nanti silakan Ananda jelaskan. Ibu sudah membagikan lembar kerja kepada Ananda semua. Silakan Ananda diskusikan bersama teman-temannya. Kemudian di sana juga ada untuk golongan darah. Nanti Ananda akan presentasi di depan. Kita akan membahas satu persatu. Oke, silakan Ananda kerjakan. Bagaimana Fauzia? Ada kesulitan? Oke. Iya Fitri? Bukan. Jadi nanti Fitri ceritakan bagaimana prosesnya, bagaimana tahapnya dari awal terjadinya proses luka sampai nanti terjadinya penutupan luka tersebut. Oke, waktu untuk diskusi kita sudah selesai ya. Ananda silakan satu perwakilan per kelompok untuk presentasi ke depan. Mulai dari kelompok 1 dulu. Oke, di sini tadi penjelasan dari kelompok 3 sudah bagus, tapi di sini Ibu mau menegaskan kepada Ananda supaya Ananda hafal dan mudah untuk memahaminya. Coba kita perhatikan bersama dulu. Di sini ketika seseorang mengalami luka, misalnya Fitri terkena kaca pada bagian kakinya, itu kan berdarah kan kakinya ya. Ketika luka, jaringannya akan robek, jaringan tersebut luka. Ketika jaringan luka tersebut akan mengeluarkan yang namanya trombokinase, enzim trombokinase. Nah, ketika enzim trombokinase tersebut sudah muncul, dia akan membuat sel-sel darah tersebut berkumpul. Ketika dibantu oleh Ca2+, kalium dan vitamin kalsium K, akan mengubahnya menjadi protombin. Protombin tersebut akan berubah menjadi trombin. Itu negeri. Ketika trombin sudah terbentuk, nanti akan ada yang namanya
fibrinogen sebagai bakal dari benang-benang atau yang kita sebut dengan fibrin. Benang-benang inilah yang akan nanti menutupi luka. Oke, siapa yang bisa mengulang? Ayo, Anandia. Nah, bagus. Semuanya sudah bisa? Oke, Ibu sudah menyediakan kuis untuk Ananda, beberapa soal sebagai evaluasi dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberi waktu 10 menit untuk 10 soal. Silakan Ananda kerjakan. Terima kasih Ananda sudah menyelesaikan kuisnya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana proses sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ananda jangan lupa untuk membaca buku di rumah. Oke? Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.